Selamat pagi Bapak Ibu semua, selamat hari Minggu, selamat kita ketemu lagi dalam ibadah online hari ini. Hari ini tanggal 18 Juli 2021, kita sampai kepada seri yang ketiga dari seri khotbah tentang penabur. Dan hari ini Bu Sarah akan menyampaikan firman Tuhan. Doa saya, kita semua diberkati oleh seluruh rangkaian ibadah pagi ini, melalui pujian penyembahan, melalui kebenaran firman Tuhan, dan juga waktu-waktu bersekutu bersama hari ini. Sebelum kita mulai ibadah pagi ini, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami terus bersyukur dan terima kasih kepada Engkau untuk kasih setiamu, untuk perlindungan, penyertaan, pemeliharaan buat kami sampai hari ini. Terima kasih untuk tiap-tiap berkat Tuhan yang boleh kami nikmati, Tuhan, yang boleh kami nikmati selama ini. Kami akan beribadah bersama, kami mengucap syukur untuk waktu hari ini. Terima kasih untuk semua alat, semua teknologi yang ada, sehingga kami yang belum bisa atau belum berani untuk beribadah secara in person, kami ada waktu, tetap punya waktu untuk beribadah bersama melalui ibadah online hari ini. Berkati seluruh rangkaian ibadah kami pagi ini, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan hadir di sini, Tuhan hadir di tiap ruangan rumah Bapak Ibu semua yang sedang mengikuti ibadah pagi hari ini, sehingga kami semua tanpa terkecuali kami diberkati, kami merasakan lawatan Tuhan lagi hari ini. Berkati hamba-Mu, Ibu Sarah yang akan menyampaikan firman Tuhan hari ini, bahkan seluruh tim worship yang akan memimpin pujian dan penyembahan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita sama-sama siapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama. Shout and sing. I'm standing on the promises of God.
Salam Bapak Ibu semua, selamat hari Minggu. Hari ini kita mengucap syukur karena Tuhan masih memberkati dan memelihara kita hingga 18 Juli 2021. Kita akan melanjutkan seri perumpamaan penabur dan minggu ini kita sampai kepada minggu yang ketiga tentang benih yang jatuh di tengah semak berduri. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena dalam keterbatasan kami, Engkau mengasihi kami yang gagal, yang jatuh, yang berulang kali gagal untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami berterima kasih karena masih ada firman Tuhan yang menegur kami, berusaha untuk membawa kami kembali ke jalan Tuhan jika kami telah berjalan jauh. Terima kasih untuk kasih Tuhan, kasih yang mencari kami yang terhilang. Hamba berdoa supaya firman Tuhan hari ini yang sudah jadi berkat untuk hamba dapat menjadi berkat untuk semua Bapak Ibu yang mendengarkannya. Kami sama-sama tidak hanya menjadi pendengar yang baik, tapi kami dapat menjadi pelaku firman Tuhan yang benar. Kami menjadi pelaku firman Tuhan yang dapat menghasilkan buah roh dalam hidup kami. Berkatilah waktu ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, saya teringat dengan kisah seorang ibu setengah baya yang menjumpai pendetanya karena anaknya yang berumur 23 tahun pergi meninggalkan gereja mereka. Nama anaknya Olivia. Olivia ini boleh dikatakan sejak dari dalam kandungan menjadi anggota gereja tersebut. Pendeta itu mengatakan bahwa Olivia memang telah pamit kepada dia karena dengan alasan bahwa dia tidak suka lagi di gereja itu karena merasa pendetanya terlalu strict. Pendetanya selalu mengharapkan mereka datang setiap minggu. Pendetanya selalu berkhotbah tentang pertobatan. Pendetanya selalu mengharapkan mereka untuk melayani, memberikan talenta mereka, menghasilkan buah. Bahkan pendetanya selalu berharap mereka untuk terlibat dengan pekabaran Injil untuk orang lain, menyampaikan Injil supaya orang lain bertobat dan diselamatkan. Sehingga akhirnya Olivia dan beberapa temannya, anak-anak pemuda, mereka pindah ke sebuah gereja lain yang bernama Gereja Alternatif. Namun setelah 1 tahun di Gereja Alternatif, mereka kemudian keluar. Waktu ditanya kenapa mereka suka ke Gereja Alternatif, pada awalnya mereka katakan, karena di sana tidak perlu ada rule. Pendetanya tidak memaksa kami untuk datang ke gereja tiap minggu, melayani, mengabarkan Injil dan sebagainya. Sehingga kami senang berada di gereja itu. Tapi sesudah 1 tahun mereka keluar dan salah seorang anak pemuda situ ditanyakan alasan mengapa mereka meninggalkan Gereja Alternatif. Salah seorang pemudanya mengatakan, gereja alternatif ini hanyalah perhentian sementara dalam perjalanan kembali ke dunia. Bapak Ibu, apa artinya atau mengapa artinya mereka meninggalkan gereja mereka yang mengajarkan kebenaran untuk pergi ke gereja yang tidak memberikan fondasi apa-apa untuk mereka? Karena mereka akan kembali ke dunia ini, menjadi milik dunia ini. Mereka tidak pernah kembali lagi ke gereja. Mereka tidak saja meninggalkan gereja, tapi meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu, mungkin ini cerita yang familiar, kisah nyata yang familiar dalam hidup kita sebagai orang tua Kristen, tapi juga dalam hidup saya sebagai hamba Tuhan. Betapa menyedihkan ketika saya sebagai hamba Tuhan mendengar, anak Sunday Schoolmu itu sekarang sudah pindah agama. Anak Sunday Schoolmu sekarang sudah tidak ke gereja. Bahkan sudah mengaku dirinya sebagai ateis dan sebagainya. Bapak Ibu, itu memukul hati saya sebagai seorang hamba Tuhan. Perasaan saya sebagai hamba Tuhan yang gagal untuk menanamkan benih-benih firman Tuhan yang bisa membuat mereka tinggal tetap di dalam Tuhan. Tapi menarik dengan membahas bagian firman Tuhan ini, merenungkan benih yang jatuh di semak duri ini, saya menemukan jawabannya. Dan untuk menjawab pertanyaan saya dan orang tua Kristen lainnya yang sedang bergumul dengan hal ini, mari kita baca Matius pasal 13 ayat 7 dan 22. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebagian lagi benih, maksudnya benih jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu,
Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Bapak Ibu, apa yang Tuhan Yesus ingin sampaikan kepada kita tentang benih yang ketiga, benih yang jatuh di tengah semak berduri? Bapak Ibu ingat, goal kita untuk perumpamaan penabur ini adalah di akhir khotbah ini, di akhir seri ini, kita dapat menilai di mana diri kita, di mana posisi hati kita, seperti benih yang jatuh di pinggir jalan, ataukah seperti benih yang jatuh di tanah yang berbatu, ataukah seperti benih yang jatuh di tengah semak berduri, ataukah di tanah yang subur. Kita akan menguji diri kita masing-masing pada akhir seri ini dan mengambil keputusan untuk kembali kepada Tuhan jika kita mendapati diri kita ada pada tanah yang salah. Masih ada kesempatan untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan Yesus kembali. Sehingga melalui bagian ini ada 3 hal saya ingin angkat untuk kita sharing atau kita renungkan bersama-sama. Yang pertama, arti dari benih yang jatuh di tengah semak berduri. Bapak Ibu, apa itu semak berduri? Sebelum kita bahas lebih jauh, mengapa Yesus memakai gambaran semak berduri untuk menggambarkan tipe hati yang ketiga? Kita perlu melihat latar belakangnya pada waktu Yesus hidup zaman itu. Apa gambaran semak berduri yang sesungguhnya? Israel dikenal sebagai tanah yang penuh dengan semak duri, dan itu normal di seluruh Israel dari zaman Tuhan Yesus bahkan hingga sekarang. Semak duri memiliki ujung yang tajam dan sangat sakit bila kita menyentuhnya. Semak duri atau bahasa Indonesia disebut juga dengan gulma merampas kelembaban, menutup jalan cahaya matahari, menghalangi nutrisi ketumbuhan lain, dan mengambil space tumbuhan lain. Semak berduri atau gulma ini sangat agresif, berkembang biak dengan cepat, bahkan menghasilkan 120.000 biji bibit pada waktu diproduksi sekaligus. Dan jenis lain bisa menghasilkan 223.200 bibit baru. Gulma berumur panjang. Ada yang katakan dia bisa bertahan hidup hingga 80 tahun sesudah dia ditaburkan. Bahkan dalam kondisi lingkungan yang sulit, gulma mampu untuk bertahan hidup. Karena akar semak berduri atau gulma ini sangat dalam sehingga gulma menjadi tumbuhan yang dominan. Dimanapun dia berada, dia akan menjadi tumbuhan yang sangat dominan. Pada musim tertentu mereka kelihatan seolah-olah hilang, seolah-olah mati, tapi tidak. Tiba-tiba mereka bisa muncul dan seperti api yang membakar hutan secara agresif. Gulma sangat berbahaya bagi petani, bagi dunia pertanian karena merugikan manusia, bahkan binatang. Dapat menyebabkan erosi air, bahkan erosi angin, dan mengubah siklus nutrisi. Gulma juga dapat menjadi pembawa racun, penyakit dan hama yang dapat merusakkan tanaman dan ternak. Gulma secara dramatis mempengaruhi jumlah tanaman yang dihasilkan oleh tanah. Bapak Ibu bisa bayangkan diperkirakan 15-20% potensi produksi tanaman dunia hilang setiap tahun karena gulma, karena semak duri. Jumlah ini akan berlipat ganda tanpa pemakaian pestisida dan herbisida. Bahkan Bapak Ibu ingat dalam zaman Tuhan Yesus belum ada herbisida, pestisida, sehingga gulma atau semak berduri ini berkembang biak dengan sangat pesat dan agresif. Pada zaman bangsa Israel dulu, gulma ini tumbuh liar di seluruh negeri Israel sehingga tanah Israel tidak saja disebut Holy Land, tapi disebut tanah bersemak duri. Duri raksasa yang tumbuh setinggi orang yang menunggang kuda itu menyebar di semua daerah yang kaya dan subur. Bahkan Bapak Ibu tahu, reruntuhan sejarah yang paling menarik di Israel tidak dapat dikunjungi, tidak dapat diakses oleh karena semak duri ini. Ada lebih dari 125 spesies onak gulma semak duri yang ditemukan di seluruh Israel yang kelihatannya indah dipandang mata, tapi sangat berbahaya dan sangat invasif. Apa yang kita belajar dari bagian pertama ini? Bapak Ibu, apa yang menjadi ciri dan karakter semak duri secara fisik ini juga berlaku secara rohani. Itulah sebabnya Tuhan Yesus memakai gambaran benih yang jatuh di tengah semak berduri. Karena Tuhan Yesus tahu benar karakter dan sifat dari semak berduri ini. Semak berduri dapat tumbuh dengan cepat dalam hati manusia.
terus tumbuh subur dalam keadaan lama, bahkan permanen, mengambil tempat dalam hati manusia. Dia dapat mencuri cahaya kebenaran firman Tuhan. Dia mengambil nutrisi firman Tuhan. Dia mengontrol makanan rohani dalam hati manusia, bahkan mempengaruhi tindakan hidup manusia. Kalau dia tidak dibersihkan, dia dapat kembali dan mengamuk seperti api yang mengamuk begitu besar dan menghancurkan ratusan hektar hutan. Merusak hati manusia, Bapak Ibu. Membawa penyakit spiritual yang berbahaya. Membawa pemberontakan, hawa nafsu, kedagingan, kekhawatiran, hal-hal yang sangat merusak kerohanian kita. Dan yang paling menyedihkan adalah semak duri atau semak duri rohani ini menghalangi kita untuk bisa menghasilkan buah roh bagi Tuhan. Benih duri ini menguasai hati kita, sehingga ketika dia baru saja bertumbuh, hidup rohani kita baru saja bertumbuh, dia tidak dapat menghasilkan, tidak sempat menghasilkan buah roh. Sama dengan hati yang dipenuhi dengan semak duri. Yang kedua, apa yang terjadi terhadap benih yang jatuh di tengah semak belukar, tengah semak berduri, Bapak Ibu? Matius 13 ayat 7 katakan, sebagian jatuh di tengah semak berduri, lalu makin besarlah semak duri itu dan apa? Menghimpitnya sampai mati. Matius 13 ayat 7 jelas mengatakan bahwa benih yang jatuh di tengah semak berduri ini sempat masuk ke dalam tanah. Dia sempat bertumbuh, Bapak Ibu, tetapi dia tidak dapat bertumbuh lama. Dia akhirnya mati karena dia terhimpit semak belukar. Bapak Ibu lihat ada kontradiksi dalam ayat pasal 13 ayat 7 ini. Semak duri itu tumbuh menjadi besar, makin besar. Bahkan saking besarnya dia menghimpit tumbuhan atau benih baru yang baru ditaburkan tadi, yang baru saja bertumbuh, sehingga tidak sempat berbuah, mati sebelum berbuah. Benih yang masuk tadi ini beda dengan benih yang sebelumnya yang di pinggir jalan. Dia sempat masuk dan bertumbuh. Bapak Ibu tahu, benih yang di pinggir jalan tidak sempat masuk bahkan bertumbuh. Masuk pun ke dalam tanah tidak. Tapi benih yang jatuh di semak belukar ini sempat masuk. Dia bertumbuh, tapi dia terhimpit dan akhirnya mati oleh karena semak belukar yang menghimpitnya. Kata yang penting di sini adalah kata menghimpit. Dalam terjemahan asli kata menghimpit ini tidak dipakai kata menghimpit, tapi dipakai kata mencekik. Bapak Ibu tahu kalau kita dalam bahasa Indonesia kita katakan mencekik, kata ini lebih kuat dari kata menghimpit. Sama seperti bahasa Inggris menggunakan kata choking. Lukas 8 ayat 7 dan 14 memakai kata Yunani yang lebih kuat sebagai bagian paralelnya. Dia pakai kata tercekik karena tenggelam. Bapak Ibu tahu kalau orang yang tenggelam dan tidak bisa bernafas seperti tercekik, kira-kira gambarannya seperti itu. Saya sendiri ingat saya pernah tenggelam di lautan. Kakak saya ajak saya berenang, lalu dia bilang cara untuk bisa berenang dengan cepat adalah kalau kamu itu ditaruh di tengah lautan luas, kamu otomatis bisa berenang. Yang terjadi bukan saya bisa berenang, Bapak Ibu, tapi saya masuk ke dalam laut, hampir tenggelam dan itu seperti dicekik mau mati. Bapak Ibu, Markus pasal 4 ayat 7 memakai kata yang lebih kuat lagi. Dia katakan kata menghimpit ini adalah benar-benar tercekik oleh keramaian. Artinya Markus memberikan gagasan tercekik bersama dengan berkerumun. Kerumunan semak duri yang makin membesar itu mencekik tumbuhan baru, sehingga matilah benih yang baru saja bertumbuh tersebut sebelum dia sempat menjadi besar dan menghasilkan buah. Bapak Ibu lihat, semak duri semakin besar, tapi benih yang ditaburkan semakin kecil, bahkan dicekik, mati, tidak dapat bertumbuh lagi. Seperti itulah hati manusia, Bapak Ibu, yang ditumbuhi oleh semak duri. Ketika kita mendengar firman Tuhan, hati yang seperti ini mendengar firman Tuhan, menerimanya, masuk dalam hatinya dan mengalami pertumbuhan, keluar bertumbuh. Tapi tidak bisa bertahan lama. Karena semak belukar itu, semak berduri itu tumbuh lebih cepat, lebih besar, lebih agresif, menyerang sehingga mencekik tumbuhan baru tersebut. Benih firman Tuhan yang ditaburkan.
Seperti itulah semak duri itu lebih kuat membuat kehidupan rohani kita tercekik, akhirnya kita mati dan sama sekali tidak dapat menghasilkan buah roh. Gambaran ini adalah seperti kehidupan banyak orang yang mengaku dirinya orang Kristen, tapi tidak ada nampak buah roh dalam hidupnya. Inilah masalahnya, karena mereka sebenarnya tidak pernah menjadi orang Kristen sejati. Mereka adalah orang-orang Kristen palsu, sama seperti benih yang jatuh di tengah tanah yang berbatu. Kelompok ini sama dengan kelompok kedua tadi. Ketika penganiayaan datang, mereka tidak dapat menanggungnya, akhirnya mereka lari dari Tuhan dan mereka murtad. Sama dengan kelompok ketiga ini, Bapak Ibu. Kelompok ketiga yang kita pelajari hari ini mewakili hati, mewakili mereka yang merasa yakin diselamatkan, yakin masuk surga. Karena kegiatan spiritual mereka, karena mereka lahir di tengah keluarga Kristen, karena mereka aktif melayani, karena mereka menjadi Kristen sejak dari dalam kandungan. Mereka merasa mereka dikenal dan mengenal Tuhan. Tapi ternyata tidak sama sekali. Ketika masalah hidup datang, mereka lari meninggalkan Tuhan. Itulah yang terjadi dengan hidup Olivia dan teman-teman pemuda lainnya. Bahkan orang-orang yang kita kenal yang saya sebut di awal khotbah tadi. Itulah alasannya juga mengapa 88% orang muda yang dibesarkan di gereja-gereja evangelis di Amerika akhirnya murtad. Seperti yang dikatakan sebagai hasil jajak pendapat, hasil riset dari George Bana. Bahkan George Bana katakan banyak dari mereka tidak pernah kembali ke dalam gereja. Orang-orang muda itu bertumbuh di gereja tapi tanpa pernah mengalami pertobatan sejati. Mereka mengalami pertobatan yang semu. Mereka datang ke gereja hanya karena orang tua mereka membawa mereka ke gereja. Hanya karena pacar mereka membawa mereka ke gereja. Hanya karena mereka suka kegiatan di sana. Tapi mereka tidak mengalami hidup baru. Kelihatannya mereka sudah bertobat, tapi tidak. Ketika semak duri pencobaan datang menerpa hidup mereka, mereka lari meninggalkan Tuhan, meninggalkan gereja. Bahkan mungkin tidak saja meninggalkan Tuhan, mereka membenci Tuhan. Bapak Ibu, jika demikian, apa saja jenis semak duri yang bisa membuat hidup rohani kita tercekik dan akhirnya kita mati tanpa menghasilkan buah roh? Poin yang ketiga ini sangat penting. Jenis semak duri yang mencekik hidup rohani kita dituliskan dalam 3 ayat paralel dalam Matius 13 ayat 22, Markus 4 pasal ayat 19 dan Markus 8 ayat 14. Saya bacakan untuk kita. Markus 13 ayat 22 katakan, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengarkan firman itu lalu apa? Kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga mereka tidak berbuah. Markus 4 ayat 19 katakan, lalu kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan, keinginan akan hal-hal lain masuk menghimpit, mencekik firman itu sehingga tidak berbuah. Lukas 8 ayat 14 katakan, dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terjepit, terhimpit, tercekik oleh apa? Kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Bapak Ibu, dari bagian 3 ayat ini ada 4 semak duri yang mencekik mati kehidupan rohani seseorang. Semak duri kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan, semak duri keinginan hal-hal lain, dan semak duri kenikmatan hidup. Apa saja itu? Mari kita lihat satu persatu. Semak duri kekhawatiran adalah hal yang paling berbahaya, Bapak Ibu. Karena kekhawatiran menghasilkan atau melahirkan dosa-dosa lainnya. Kata kekhawatiran dalam bahasa Yunani adalah kecemasan yang amat besar, yang mengganggu dan memecah belah pikiran. Kekhawatiran ini membuat hati orang gelisah, takut, cemas, membuat mentalnya ditarik terpisah ke arah yang berbeda, ke arah yang menjauh dari Tuhan. Ketakutan dan kecemasan yang dalam taraf wajar membawa kita lari ke kaki Tuhan ketika kita punya pergumulan, persoalan, lari untuk berdoa. Tapi kekhawatiran yang dimaksud di sini adalah kata yang sama yang dipakai sebagai akar kata Jerman kuno tinggi yang disebut Wurgen, yang berarti mencekik. Kekhawatiran yang berlebihan dan tidak wajar ini membuat kita kehilangan rasa percaya kita kepada Tuhan. Kekhawatiran ini mencekik kehidupan rohani kita, mengambil kasih
buah kasih, membuat kita tidak dapat mengasihi, mengambil buah damai sejahtera, sukacita dalam hati kita, kemurahan hati, tercekik mati, tidak dapat dihasilkan sama sekali. Kalaupun dihasilkan, menjadi buah-buah yang busuk, yang tidak berguna, yang dibuang orang. Karena tidak ada satupun buah roh dapat dihasilkan dari kekhawatiran. Kekhawatiran mencekik mati kehidupan rohani kita dalam banyak hal. Kekhawatiran membuat manusia menjadi tamak, menjadi rakus, tidak dapat mempraktekkan kasih. Kekhawatiran menggerakkan orang untuk tidak saja menggenggam miliknya sendiri erat-erat, tidak mau berbagi, tapi kalau bisa dia merampas harta milik orang lain dengan sengaja dan dengan teganya. Tidak peduli, tidak ada kasih. Bagaimana kita bisa menghasilkan kemurahan hati kalau hati kita penuh dengan kekhawatiran? Kekhawatiran akan uang, akan harta dunia ini, kekhawatiran akan masa depan kita, kekhawatiran akan ini itu. Kekhawatiran membuat kita meragukan kuasa dan kasih Tuhan. Kekhawatiran membuat hidup kita menjadi sia-sia. Tidak saja sia-sia Bapak Ibu, tetapi kekhawatiran membawa kita ke dalam dosa. Karena kekhawatiran itu sendiri adalah dosa. Secara implisit kekhawatiran mengatakan bahwa kita percaya bahwa Tuhan tidak akan membantu kita dalam keadaan sulit. Kita percaya bahwa Tuhan akan mengecewakan kita dan meninggalkan kita ketika kita sedang mengalami kesukaran besar, mengalami kekurangan, mengalami kesuraman dalam hidup kita. Bapak Ibu, jika ada di antara kita mendapati hari ini kita tidak dapat bertumbuh secara rohani oleh karena kekhawatiran, bertobatlah. Semak duri yang kedua adalah semak duri kekayaan dunia. Semak duri kekayaan dunia ini dapat secara efektif mencekik kita. Keinginan untuk menjadi kaya, keinginan untuk terus berada dalam hati dan posisi yang dimana kita jatuh cinta pada kekayaan. Kekayaan tidak salah Bapak Ibu, tapi keinginan untuk menjadi kaya membawa kita kepada banyak jerat, membawa kita pada banyak kejahatan. Ketika kita jatuh cinta pada kekayaan, kekayaan menarik kita pergi jauh dan mencekik hidup rohani kita. Uang dan properti tampaknya begitu nyata, begitu aman, tapi menipu. Mereka bisa menjanjikan rasa puas tapi tidak pernah memberikan rasa puas. Demikian kata Pengkhotbah 5 ayat 9-10. Mereka menjanjikan keamanan tapi mereka terbang seperti burung liar. Amsal 23 ayat 5 katakan demikian. Bapak Ibu, kita tahu bahwa kekayaan adalah sesuatu yang semu. Ketika kita bergantung pada kekayaan, sama seperti fananya seperti bola salju di bulan Juli. Artinya apa? Melted dengan segera. Atau sama bodohnya dengan membangun bangunan atau membangun rumah kita di atas pasir. Artinya akan runtuh dalam sesaat. Ketika pencobaan datang akan runtuh dalam sesaat. Sekali lagi, menjadi kaya tidak salah, tetapi menjadi jatuh cinta kepada kekayaan, kepada harta, itulah yang salah. Itulah semak duri yang mencekik hidup rohani kita. Demi menjadi kaya, orang rela melakukan kejahatan apa saja, bahkan menjual nyawanya terhadap iblis. Bapak Ibu mungkin kalau baca berita akhir-akhir ini lagi rame dengan aliran Illuminati. Orang muda, artis, aktor, olahragawan, semua orang ingin menjadi terkenal mendadak dan menjadi kaya mendadak. Sehingga mereka menjual diri mereka, menjual jiwa mereka, menjual hidup rohani mereka, nyawa mereka kepada setan melalui Illuminati. Bapak Ibu, semak duri yang ketiga adalah semak duri keinginan akan hal-hal lain, keinginan duniawi. Kalau saya mau tanya jujur, pernahkah keinginan kita terpenuhi, terpuaskan? Tentu tidak. Kita semua tahu jawabannya. Keinginan akan hal-hal dalam dunia ini mencekik hidup rohani kita, membuat kita hidup dalam ketidakpuasan. Kita terus membandingkan diri dengan orang lain karena kita tidak pernah puas dengan berkat Tuhan. Membandingkan diri dengan yang lebih kaya, lebih pintar, lebih cantik, lebih baik, lebih berbakat, lebih terkenal dan sebagainya. Sehingga ini membawa kita dalam hidup tidak pernah mengucap syukur, tapi menggerutu, mengeluh, marah kepada Tuhan, komplain kepada Tuhan, bahkan kepada orang-orang di sekeliling kita. Hidup kita tidak pernah puas.
Hati kita haus dengan keinginan-keinginan yang ingin kita capai. Ketika kita mencapai keinginan itu, keinginan lainnya sudah menanti, membuat antrian panjang dalam hati kita. Bapak Ibu, semak duri ini sangat berbahaya dalam hidup kita. Semak duri yang keempat adalah semak duri kenikmatan hidup. Akhirnya kenikmatan hidup ini dapat bekerja untuk menyedot hidup rohani kita menjadi kering. Apa yang salah dengan kesenangan dan menikmati hidup, kenikmatan hidup? Seseorang bertanya demikian, apa yang salah? Salahkah saya kalau saya menikmati hidup ini? Salahkah saya kalau saya ingin mendapatkan kenikmatan dari hidup ini? Apakah kehidupan orang Kristen sejati harus menderita? Jawaban untuk kedua pertanyaan ini adalah tidak, Bapak Ibu. Tidak ada yang salah dengan menikmati hidup, dengan kenikmatan hidup. Tidak ada yang salah dengan bekerja dengan rajin untuk makanan kita, atau memiliki kekayaan, bahkan menikmati semua hal yang menyenangkan yang diberikan Allah dengan kaya kepada kita. 1 Timotius 6 ayat 17 membuat kita encourage kita untuk menikmati berkat Tuhan, menikmati kekayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi yang salah dari dua hal ini adalah ketika kita memberi hidup rohani kita tercekik oleh kenikmatan dunia. Hidup orang Kristen tidak selalu harus menderita, Bapak Ibu. Tidak. Tuhan memberikan banyak kegembiraan dalam hidup kita untuk menikmati hidup ini. Semua hal hasil kerja keras kita berhak untuk menikmatinya. Tetapi kenikmatan dunia ini menjadi salah ketika dia menjadi tujuan hidup kita, menjadi gairah kita, menjadi segala-galanya untuk kita. Banyak orang Kristen akhirnya menempatkan berkat-berkat rohani ini lebih di atas daripada keinginan atau hasrat untuk mencari kebenaran, mencari Tuhan. Berkat-berkat ini menjadi sesuatu yang membuat dia tidak lagi mengucap syukur dan berterima kasih, tapi makin haus akan kenikmatan dunia ini dan tidak lagi peduli dengan Tuhan. Bapak Ibu, apa yang dihasilkan dari 4 semak berduri ini? Lukas 8 ayat 14 katakan, mereka yang memilih hati yang terpecah, hati yang sesak, kata Yesus, tidak akan menghasilkan buah. Bahkan tidak bisa menghasilkan buah yang sempurna. Secara harafiah artinya, kita tidak akan pernah menyelesaikan sampai akhir. Tidak akan pernah menyelesaikan pekerjaan iman kita yang Tuhan percayakan kepada kita. Hal ini sama dengan yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Lukas pasal 9 ayat 62. Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tapi apa? Menoleh ke belakang. Artinya masih mencari dunia ini, tidak layak untuk kerajaan Allah. Apa artinya ini, Bapak Ibu? Jenis tanah yang ketiga ini berusaha untuk hidup dalam dua dunia. Hidup untuk Tuhan, hidup untuk kerajaan Allah, tapi juga hidup untuk dunia fana ini. Dia berpikiran ganda. Firman Tuhan katakan kamu tidak dapat mengabdi kepada dua Allah sekaligus, kepada Tuhan dan kepada Mamon. Tidak bisa. Kamu harus memilih salah satu karena kamu tidak dapat mencintai keduanya secara bersamaan. Kamu akan mencintai yang satunya lebih dari yang lain. Bapak Ibu, Matius 6 ayat 33-34 katakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan apa? Ditambahkan kepadamu. Sebab itu jangan kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tipe tanah ketiga ini membuat prioritas Matius 6 ayat 33-34 tadi terbalik. Mereka sibuk mencari harta dunia, kesukaan dunia, kenikmatan dunia, dan melupakan hal yang terpenting, yaitu apa? Hidup rohani, relasi pribadi dengan Tuhan, belajar mencari dan mengenal Tuhan, mencari kebenarannya, mencari kerajaan Allah. Mereka tidak peduli bagaimana hidupnya bisa menghasilkan buah roh, tidak. Karena bukan itu goal mereka. Sehingga hidup rohani mereka tercekik oleh kekhawatiran, oleh jatuh cinta kepada harta dunia ini, oleh kenikmatan hidup, bahkan oleh keinginan terhadap hal-hal daging yang tidak pernah terpuaskan. Bapak Ibu, maafkan saya kalau saya terus bertanya kepada Bapak Ibu. Baik
NLCC Indonesia maupun kepada Bapak Ibu yang menonton khotbah online ini. Sudahkah kamu yakin kamu diselamatkan? Sudahkah kamu mengalami yang namanya born again, saat atau titik balik, turning point dalam hidup kita ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Jika ya, puji Tuhan. Tapi jika tidak, mungkin inilah saatnya. Jika ya kita sudah born again, maka tanda utama adalah sudahkah kita menghasilkan buah roh? Sudahkah kita menghasilkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan hati, kemurahan hati, penguasaan diri, kesetiaan, 9 buah roh ini? Karena buah roh itu adalah bukti paling nyata kelahiran baru. Tidak mungkin seseorang dilahirkan kembali tapi tidak pernah menghasilkan buah. Sama seperti benih yang jatuh di tengah semak berduri ini. Bapak Ibu, kalau seseorang sudah dilahirkan kembali, sungguh-sungguh menjadi Kristen sejati, dia tidak perlu dipaksa, dibujuk untuk ke gereja. Tidak perlu dipaksa atau dibujuk untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena kehausan itu datang sendiri dari dalam diri. Tidak perlu dipaksa untuk memberikan perpuluhan. Tidak perlu dipaksa untuk melayani. Tidak perlu Bapak Ibu. Karena apa? Dia haus akan Tuhan. Haus akan kebenaran Tuhan. Haus mencari kebenaran dan kerajaan Allah. Orang Kristen sejati akan dengan spontan menunjukkan kasih. Walaupun masih sering gagal, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, dan seterusnya. Orang Kristen sejati tahu apa artinya mengampuni. Mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Mengampuni tidak saja orang-orang yang menyakiti kita, bahkan musuh kita sekalipun. Mengasihi mereka. Orang Kristen sejati tidak hanya hidup di mulut saja, tapi nampak dalam perbuatannya. Sehingga kalau sampai kita temukan, oh kenapa dia meninggalkan Tuhan? Sebenarnya jawabannya satu, karena dia belum pernah mengalami kehidupan baru itu yang sesungguhnya. Dia adalah Kristen palsu. Dia tidak belong dengan kerajaan surga. Belum pernah menjadi Kristen sejati. Mungkin belum pernah dilahirkan kembali. Bapak Ibu, Yohanes 15 ayat 2 katakan, setiap ranting padaku yang apa? Tidak berbuah akan dicabut, dipotong, dipangkas oleh Tuhan. Artinya apa? Kalau hidup kekristenan kita tidak menghasilkan buah, kita akan dipotong, dipangkas. Tidak ada buah roh, satu saja akibatnya. Mereka dilemparkan ke dalam api dan mereka dibakar. Yohanes 15 ayat 6. Dibakar artinya kita masuk dalam api kekekalan. Kita tidak akan menerima surga kekal, sehingga jangan pernah mengklaim diri kita, saya pasti masuk surga, kalau kita tidak pernah menghasilkan buah roh. Itulah alasannya saya terus mendesak Bapak Ibu, diri saya, keluarga saya, alamilah pertobatan sejati sekarang. Sekarang Bapak Ibu, jangan pernah menundanya selama masih ada waktu. Waktu kita makin sempit karena waktu kedatangan Tuhan Yesus makin mendekat. Bapak Ibu tahu apa artinya sekarang dari tahun 2020 sampai 2021? Apa artinya waktunya makin sempit? Bapak Ibu bisa melihat artinya besok bukan jaminan kita masih ada. Hari ini saya melihat teman saya pergi, besok saya melihat teman saya yang lain pergi. Hari ini bisa ada 20 orang yang saya kenal pergi pada hari yang sama. Orang-orang yang kita kenal, yang kita kasihi, pergi dengan tiba-tiba dari hidup kita. Artinya waktu kita makin singkat, makin sempit. Bapak Ibu, jangan sampai Matius 7 ayat 20 sampai 23 kita alami. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ayat 20 katakan. Ayat 23 dia katakan, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku kamu semua pembuat kejahatan. Bapak Ibu lihat, orang yang tidak menghasilkan buah dikategorikan Tuhan Yesus sendiri, bukan oleh para rasul. Tuhan Yesus sendiri sebagai apa? Pembuat kejahatan. Ketika kita tidak menghasilkan buah, kita dianggap tidak layak masuk dalam kerajaan surga. Kita dianggap tidak dikenal oleh Tuhan Yesus sendiri. Orang Kristen tipe ketiga ini adalah orang Kristen yang mandul secara rohani. Mereka kira mereka bertumbuh, tapi mereka mandul secara rohani. Tidak pernah menghasilkan buah roh. Mereka kelihatannya rohani, tapi sama sekali tidak. Mereka berusaha untuk terus-menerus hidup dalam dua dunia. Saya menutup bagian ini dengan kesaksian dari Monty Williams, yang adalah seorang head coach
Phoenix Suns. Saat ini waktu recording saya belum tahu siapa yang menang NBA Final 2021. Tapi Monty Williams ini adalah seorang Kristen yang sejati. Kenapa saya katakan sejati? Tahun 2016 istrinya dipanggil Tuhan ketika ditabrak oleh driver yang sedang berada di bawah influence metamfetamine, artinya itu obat antidepresi. Dia minum obat ini, drivernya, dia tabrak Ingrid, istri dari Monty Williams. Pada waktu pemakaman istrinya, William katakan, dalam rumah saya ada satu semboyan yang saya pasang di pintu rumah saya. Aku dan keluargaku, kami memilih untuk beribadah dan melayani Tuhan. Joshua 24 ayat 15. Dia katakan, kita tidak dapat melayani Tuhan jika kita tidak mempunyai hati yang mengampuni. Bapak Ibu bisa bayangkan, istrinya dibunuh oleh seorang driver. Dia memilih mengampuni sopir ini yang berada dalam pengaruh influence obat antidepresi. Dia memilih untuk mengampuni sebagai gambaran bahwa dia punya buah roh kasih. Pengampunan yang lain itu lahir karena dia punya buah roh kasih. Itulah namanya kekristenan sejati, Bapak Ibu, menghasilkan buah. Karena tanpa buah, Tuhan Yesus katakan dia tidak mengenal kita. Kita adalah pembuat kejahatan. Bapak Ibu, apakah di akhir khotbah ini, pertanyaan untuk kita, apakah saya mendapati diri saya seperti benih yang jatuh di semak berduri, yang hidup dalam kekhawatiran, dicekik oleh kekhawatiran, dicekik oleh harta, kecintaan akan harta dunia ini, dicekik oleh kenikmatan dunia ini, bahkan dicekik oleh keinginan-keinginan dunia yang tidak pernah habis? Apakah saya berusaha untuk hidup di dua dunia? Saya mengasihi Allah, saya katakan mengasihi Allah, tapi saya mengasihi mamon. Saya tidak pernah menghasilkan buah roh dalam hidup saya. Semua kita dapat mengintrospeksi siapa kita, apa jenis hati kita. Kalau kita mendapati kita seperti semak duri ini, kita masih punya waktu untuk bertobat. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba terbatas untuk membahas semua kebenaran yang sangat dalam dari bagian ini. Tapi rohmu tidak terbatas. Tolonglah supaya Engkau, Roh Kudus, mengimplikasikan bagian firman Tuhan ini sesuai dengan kebutuhan kami masing-masing. Siapapun yang mendengar firman Tuhan hari ini, semua kami diberkati, bahkan diubahkan oleh bagian firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu, doa saya kita semua diberkati oleh seluruh rangkaian ibadah hari ini, khususnya melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Sarah hari ini, pagi ini, melalui benih yang jatuh di tengah semak duri. Ada beberapa pengumuman Bapak Ibu sebelum saya menutup dalam doa berkat. Pertama-tama atas nama keluarga besar Latu Mahina, keluarga besar dari Ibu Sarah, mereka semua, mama khususnya, bahkan semua keluarga mengucapkan banyak terima kasih untuk semua Bapak Ibu yang telah mendoakan, mendukung, mensupport dalam banyak hal, baik dana, doa, dan dalam segala hal, khususnya untuk Ibu Sarah dan keluarga, khususnya Ibu Sarah di sini dalam masa-masa kedukaan ini. Kiranya Tuhan Yesus saja yang membalas semua perhatian, semua kebaikan hati dari Bapak Ibu. Terus doakan Ibu Sarah supaya dia tetap bisa kuat, diberikan kekuatan, penghiburan, ketabahan oleh Tuhan. Doakan juga Mama di Indonesia supaya Tuhan memberikan kekuatan terus kepada Mama. Baik, yang berikut Bapak Ibu, selamat ulang tahun, khususnya ulang tahun pernikahan tanggal 12 Juli. Happy anniversary buat Pak Jonathan dan Ibu Nana. Juga happy anniversary buat Ibu Spariki dan Ibu Sarah. Terima kasih untuk doa dari Bapak Ibu semua. Kita sama-sama berdoa. Bapak Ibu doakan untuk keluarga kami. Doakan juga terus untuk keluarga Pak Jonathan dan Bu Nana supaya Tuhan memberkati hubungan mereka, berkati keluarga mereka, rumah tangga mereka. Baik Bapak Ibu, kita akan menutup ibadah ini dalam doa syafaat dan saya akan menutup dalam doa berkat. Saya mau kita sama-sama terus berdoa untuk semua situasi yang terjadi di tengah dunia ini, khususnya saya mau kita terus berdoa untuk Indonesia. Kita semua tahu, kita dengar situasi COVID di Indonesia sekarang lagi parah-parahnya, tapi kita serahkan semua dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menolong, Tuhan yang mengatur segala sesuatunya. Tuhan melindungi, menjaga semua keluarga kita, tapi Tuhan juga berikan penghiburan, ketabahan kepada
keluarga-keluarga yang ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasih karena COVID. Mari kita naikkan doa syafaat dan saya akan tutup dalam doa berkat. Mari kita berdoa. Jemaat yang kekasih, tundukkanlah kepalamu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, serta penyertaan dari Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai engkau sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, amin.